Halo teman-teman semuanya, aku Nur Amalia Fitri, teman-teman bisa panggil aku Fitri. Di sini aku akan coba untuk berbicara tentang suatu keadaan yang kita rasakan sekarang sih, yaitu hustle culture. Anyway, video ini hanya sekedar pendapat ya, bukan suatu kuliah atau apapun itu. Jadi aku cuma ngasih sharing yang aku tahu tentang hustle culture, terus aku coba untuk komparasikan dengan opiniku. Jadi valid enggaknya itu perlu kalian riset sendiri gitu, oke? Mungkin dari kalian udah pernah ada yang tahu ya, atau mungkin udah dengar tentang hustle culture itu apa. Nanti bisa dilengkapi di kolom komentar aja kalau misalkan aku ngasih informasinya salah gitu. Jadi yang aku tahu nih tentang hustle culture itu kayak lalu bekerja dimanapun dan kapanpun dalam situasi apapun gitu. Jadi hustle culture ini tuh nggak lepas dari workaholic, dimana orang demen banget sama kerja gitu sampai bisa merelakan atau mengorbankan ya banyak hal dalam hidupnya, termasuk dirinya sendiri itu. Kalau menilik sejarahnya sendiri sih, hustle culture ini muncul pada tahun sekitar 1980-an lah, ketika itu neoliberalisme cukup hype ya gitu, dimana negara-negara berkembang mulai banyak yang coba untuk menerapkan liberalisme gitu, dimana patokan mereka adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, bukan pada kesejahteraan masyarakat. Tentunya ya di masa-masa kayak gitu pasti negara berkembang sedang berusaha untuk membangun negaranya dengan mengalihkan ekonominya ke liberalisme gitu, dimana mereka pasti akan menuntut diri mereka untuk terus bekerja lebih keras, lebih lah daripada yang sebelum-sebelumnya. Nah, di kondisi kayak gitu, orang-orang yang ada di negara berkembang itu mereka cenderung merelakan ya waktu liburnya untuk terus bekerja. Beda dengan negara maju, di mana mereka punya spend waktu yang lebih untuk bisa berlibur, untuk bisa mengeksplorasi diri mereka sendiri. Tapi berbeda dengan negara berkembang, mereka justru mengeksploitasi diri mereka sendiri gitu. Jadi ya perbedaannya bisa dilihat lah ya. Tapi menurut aku sendiri sih, ya sebetulnya hustle culture itu kayak bukan sebuah kemauan gitu. Orang mana ada sih yang mau kerja keras begitu kerasnya gitu, seperti kerja lembur bagai kuda, kerja sampai tipes gitu. Itu bukan suatu kemauan sih bagiku bukan suatu kemauan, tapi kayak semacam kita butuh, dari kebutuhan itu kita mewajarkan sehingga terjadi semacam kayak normalisasi. Jadi waktu yang dikasih Tuhan 24 jam itu kita selalu ngerasa kurang gitu, selalu ngerasa ini belum selesai, kita belum sampai di situ dimana titik kita akan mendapatkan satu hal gitu. Dari situ juga ada semacam perasaan dimana kita membandingkan orang lain tuh kenapa sukses gitu, padahal waktunya sama-sama 24 jam. Nah, itu ada hal lain atau kayak unsur-unsur lain yang kita nggak tahu dan kita nggak punya itu. Kalau mungkin tuh biasanya kayak semacam privilege gitu kali ya. Dari keadaan itu membuat kita harus bisa multitasking gitu, dimana kita mengerjakan banyak hal di dalam satu waktu, dan itu kan nggak bagus gitu ya, kita terpecah konsentrasinya dan pada akhirnya kita tidak maksimal. Tapi kalau dalam konsep Islam itu sendiri, bukan berarti dia melarang kita untuk bekerja keras gitu. Tapi di sini harus tetap memposisikan gitu antara kesehatan diri kita, antara hak dalam diri kita dengan usaha kita yang telah kita keluarkan. Jadi kita menuntut kepada tubuh kita untuk bekerja amat sangat keras, itu kira-kira diberi apa gitu. Kita memberikan apa kepada tubuh kita, jangan sampai tidak seimbang, dan itu hanya membuat tubuh kita lunglai, capek, dan itu ya zalim terhadap diri sendiri. Jadi apa dong yang bisa kita ambil dari hustle culture ini? Banyak sih. Yang pertama, etos kerja yang maksimal, profesional, tapi harus seimbang ya antara kebutuhan kita, jiwa raga kita dengan apa yang akan kita pakai dari mereka, seperti itu. Nah, yang kedua, dengan adanya hustle culture ini tuh membuat diri kita lebih bisa memilih waktu lah untuk kerja, untuk main, daripada kita melakukan hal-hal yang tidak berguna. Lebih baik kita bekerja gitu kan. Dan pesan yang paling enak tuh adalah dengan adanya hustle culture ini tuh juga bisa membuat orang lain terpacu untuk bekerja keras gitu. Misalnya kalau dalam konteks mahasiswa, kita melaksanakan kuliah, lalu ditambah dengan kepanitiaan, organisasi, belum lagi mereka yang memilih untuk bekerja. Khususnya untuk teman-teman yang berorganisasi, tetap selalu hati-hati dalam mengambil amanah
jika ditawarin sama kakak tingkat yang banyak, harap untuk dipikir-pikir terlebih dahulu, jangan termakan oleh jabatan ataupun posisi yang sekiranya strategis. Tapi kalau memang misalkan kamu mau, boleh aja diambil. Tapi kalau misalkan kamu tidak mau, silahkan untuk mengatakan tidak kepada tawaran tersebut, gitu kan ya. Dan yang terakhir buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk tetap istirahat, karena siapa lagi yang akan memperjuangkan masa depan kalian kecuali diri kalian sendiri gitu. Orang lain nggak mungkin kan untuk menggantikan diri kalian. Yang bisa menghadapi apa yang terjadi dalam diri kalian, apapun yang menghadang terhadap diri kalian sendiri. Yang lain nggak bisa. Sekian video dari aku. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan. Insya Allah akan ada video lagi, tapi belum tahu judulnya seperti apa. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum. Semangat terus!